Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setelah 13 tahun di kota Makkah, Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah SAW dari tempat kesyirikan di kota Makkah menuju tempat Islam di Madinah. Karena di kota Madinah sudah hampir setiap rumah itu pasti ada yang masuk Islam. Dan beliau menyebutkan wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-saa'ah. Maka beliau rahimahullah menyebutkan, dan hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim, dari negeri syirik kemudian negeri Islam, ini adalah wajib untuk umat ini dan hukumnya tetap sampai hari kiamat. Nanti beliau menyebutkan dalil. Maka di sini beliau rahimahullah taala Muhammad ibn Sulaiman ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Tamimi rahimahullah taala, beliau menjelaskan hijrah hanya satu model. Hijrah hanya satu model, yaitu hijrah dari kota syirik menuju kota Madinah. Karena ini lagi menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan di fasal yang terakhir ini ma'rifah mengetahui kita ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membahas tentang ma'rifatun Nabi, yang terjadi hijrahnya yaitu dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi ada hijrah yang lain. Ada hijrah yang lain. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, yaitu hadis yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma naha anhu. Seorang hijrah, orang Islam tadi yang baik adalah yang orang lain itu terlepas dari gangguan tangan dan lisannya. Dan orang yang hijrah kata Islam, seorang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang hijrah atau menjauh dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka ini hijrah yang penting juga. Lepas dari tadi hijrah dari kota syirik menuju kota Islam, dan hijrah yang paling penting juga adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan. Hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Hijrah dari kefasikan menuju ketaatan. Hijrah dari kesyirikan menuju iman. Hijrah dari kekufuran menuju Islam. Dari amal perbuatan. Dan ini hijrah yang sangat penting bagi kita di tempat Islam, di negeri Islam. Kita tidak perlu hijrah. Kita nggak perlu hijrah ke tempat main lagi yang lain, karena di negeri kita sudah negeri Islam. Maka hijrah yang harus kita perhatikan adalah hijrah dari perbuatan buruk menuju baik. Hijrah dari maksiat ke taat. Hijrah dari kefasikan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari kesyirikan atau kekufuran menuju iman dan Islam. Dan ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW hijrah. Juga dikatakan oleh Rasulullah SAW hijrah. Maka jangan yang ada di benak kita yang namanya hijrah hanya hijrah dari kota kesyirikan, kota maksiat menuju kota yang taat, kota yang baik penuh dengan iman. Tidak. Tapi ada hijrah yang sangat penting bagi person seorang. Itulah hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Dan ini yang harus sering kita pupuk. Kita di negeri Islam, dan kita harus sering berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, berjihad untuk melawan hawa nafsu yang kita miliki, yang kadang walaupun kita seorang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan ketaatan ini dan itu dan tegar di atas sunnah, tapi kita pasti akan ada sebuah maksiat yang kita lakukan. Maka kita butuh hijrah dari maksiat tersebut.
Kita harus hijrah dari maksiat tersebut. Maka hijrah ini tidak terputus. Hijrah ini tidak terputus kecuali kematian. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la tanqati al-hijratu hatta tanqati taubah. Enggak akan terputus yang namanya hijrah sampai terputusnya taubat. Berarti menunjukkan apa? Kita tetap harus hijrah. Bagaimanapun keadaan kita, sesoleh apapun kita harus hijrah dari maksiat yang kita lakukan. Karena niscaya pasti kita akan melakukan maksiat. Maka kita pun tetap kewajiban kita tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk hijrah dari maksiat-maksiat yang senantiasa kita lakukan. Karena Allah menyebutkan enggak akan berhenti, enggak akan terputus yang namanya hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah, dan enggak terputusnya taubat hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, kecuali sudah tenggelam matahari dari barat. Enggak akan terputus taubat kecuali sudah tenggelam matahari dari barat. Maka sebelum kiamat sughra atau kiamat kubra itu terjadi, maka kita tetap dituntut untuk hijrah. Mau hijrahnya dari negeri musyrik ke negeri Islam, atau hijrah dari amalan buruk menuju amalan yang baik. Maka kita harus seorang muhajir, orang yang senantiasa hijrah dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dibahas oleh beliau rahimahullah taala hijrah yang berkaitan dengan pindahnya tempat dari tempat kesyirikan menuju tempat Islam. Maka hijrah ini dari tempat kesyirikan menuju ke tempat Islam, maka ada syarat. Yang pertama, adamul qudrah ala izharid din. Yang pertama, tidak mampu untuk menampakkan Islam. Maka wajib hukum hijrah dari negeri musyrik menuju negeri Islam. Ada dua syarat. Syarat pertama, kalau tidak bisa menampakkan agama Islam kita nggak bisa nampakkan. Setiap kita nampakkan maka ada gangguan. Ketika kita tampakkan akan ada serangan. Kita nampakkan sedikit syariat Islam, maka ada ini dan itu, intervensi dari kekuasaan yang ada misalnya. Maka ketika itu wajib bagi. Kalau seandainya dia tetap bisa di negeri kafir atau di negeri musyrik, tetapi dia masih bisa menampakkan Islamnya secara mudah, tidak ditutup, tidak dihalangi, dibebaskan dia, maka hijrahnya dia dari negeri musyrik tadi ke negeri muslim sunnah hukumnya, bukan wajib. Misalkan ada sebuah negara, kita tahu negara ke pemerintahannya orang Nasrani misalkan, atau orang Yahudi, atau orang Majusi, atau orang-orang yang lain beragama selain Islam, dan sistemnya juga mereka. Kemudian ketika kita di negeri tersebut bisa menampakkan Islam kita dengan leluasa, izharuddin dengan leluasa, maka hijrah dari negeri tersebut ke negeri Islam maka sunnah hukumnya, bukan wajib. Kenapa? Karena kita bisa menampakkan. Kemudian yang kedua, syarat yang pertama, yang kedua adalah al-qudratu 'ala al-khuruji min biladil kufr. Yang kedua adalah kita mampu untuk keluar dari negeri kafir ini. Misalkan ada sebuah negeri A, kita nggak bisa nampakkan Islam. Kalau kita tampakkan Islam, maka kita akan disikat gitu. Kita akan dizalimi atau akan kita dipukul, diapakan. Maka ketika kita tampakkan Islam, kemudian tapi kita nggak mampu untuk keluar, nggak mampu untuk keluar, nggak mampu, dia nggak bisa jalan keluar. Mungkin karena nggak punya uang, ataupun karena dia sakit, ataupun yang lainnya. Maka tetapnya dia di negeri tersebut, dia tidak berdosa dan tidak wajib bagi dia keluar. Kenapa? Karena dia nggak mampu.
karena dia tidak mampu. Dan ini dua syarat wajibnya hijrah dari negeri musyrik atau negeri kafir menuju negeri Islam. Dan izharuddin, menampakkan agama, ini seperti kita menampakkan syariat-syariat. Kita leluasa untuk sholat, kita leluasa untuk adzan, kita leluasa untuk saum, untuk zakat, untuk haji, untuk umrah, atau untuk ibadah-ibadah yang lain. Kita diluasakan, tidak diganggu. Alhamdulillah di negeri kita nggak ada yang mengganggu hal itu. Nggak ada yang mengganggu orang sholat, nggak ada orang yang ganggu azan, dan nggak ada yang mengganggu yang lainnya. Maka negeri kita negeri Islam. Maka ketika kita bisa menampakkan Islam, maka kita tidak wajib untuk keluar dari negeri musyrik tadi. Tidak wajib keluar dari negeri musyrik, tapi sunnah hukumnya ketika kita ingin keluar. Dan hijrah ini dari negeri musyrik menuju negeri Islam tetap baqiyah ila an taqumas saa'ah. Tetap hukumnya sampai hari kiamat. Walaupun Rasulullah SAW menyebutkan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Rasulullah menyebutkan secara tegas la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya la hijrata ba'dal fathi ini khusus untuk hijrahnya orang Mekah ke Madinah, bukan dari negeri yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menyebutkan hal ini ada sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri Mekah dan negeri Madinah tidak akan pernah kufur lagi. Negeri Mekah dan negeri Madinah tidak akan pernah kufur lagi ataupun menjadi syirik negerinya. Tidak akan. Makanya Rasulullah sudah menyebutkan la hijrata ba'dal fathi. Karena Mekah setelah dibuka oleh Rasul, maka Mekah tidak akan lagi dikuasai orang-orang musyrik dan orang-orang Islam yang ingin haji di sana misalkan, ataupun orang-orang yang ada yang ingin tinggal di Mekah menampakkan Islam dilarang. Tidak akan terjadi hal itu. Tidak akan lagi terjadi seperti Bilal bin Abi Rabah yang akan ditaruh batu di atas badannya. Tidak akan terjadi seperti Khabbab bin Art. Tidak akan terjadi seperti Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah. Tidak akan terjadi seperti keluarganya Ammar bin Yasir, dan tidak akan terjadi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Mekah yang dimana para sahabat disiksa karena menampakkan Islamnya. Ini sebuah jaminan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kota Mekah. Maka la hijrata ba'dal fathi ini khusus untuk kota Mekah dan kota Madinah. Tapi kalau untuk kota yang lain itu tidak, karena baki. Maka tadi ayat hadis yang kita sebutkan juga apa? La tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Enggak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Maka mau kita misalkan dari negeri kafir A menuju negeri muslim A, B, maka itu akan tetap hukumnya ada. Hukumnya akan tetap. Jadi katakan, oh berarti kalau sudah terjadi Fathu Mekah, maka tidak lagi ada hijrah. Enggak. Hijrah tersebut tetap akan ada sampai hari kiamat. Tetap sampai hari kiamat. Kita hijrah dari kota kafir menuju kota Islam. Dan hukumnya tadi seperti yang tadi kita sebutkan, bisa wajib dan bisa sunnah. Bisa wajib dan bisa sunnah. Dan kemudian beliau rahimahullah membawakan dalil dari surat An-Nisa dan juga surat Al-Ankabut yang insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Syukur barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.